Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Nah, ini merupakan soal FR kiriman dari teman-teman yang saya dapatkan dari grup Telegram terkait dengan bagaimana cara menentukan banyaknya susunan duduk jika susunan duduknya sejajar ataupun melingkar. Ada 4 soal yang sudah saya rangkum dan akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. Katanya dalam suatu rapat 6 orang duduk berjajar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari ke-6 orang tersebut? Jadi sebelum kita ke cara cepat ya, kita coba gambarkan posisi duduknya. Nah, tadi katanya posisi duduknya sejajar ya. Nah, seperti ini. Oke, ada 6 orang yang posisi duduknya sejajar. Ini posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, untuk posisi yang pertama ini, kemungkinan yang akan terjadi bisa saja yang duduk di sini adalah orang yang pertama, bisa jadi orang yang kedua, bisa jadi orang yang ketiga, bisa jadi orang yang keempat ya, atau mungkin orang yang kelima, atau mungkin orang yang keenam, ya kan? Berarti di sini kita bisa tuliskan ada 6 cara untuk memilih dari 6 orang ini untuk dapat menempati posisi yang pertama, ya kan? Nah, misalkan terpilih satu orang, jadi satu orang terpilih udah pasti duduk di sini. Kita tidak tahu apakah orang satu, kedua, atau tiga. Yang jelas sudah satu orang udah terpilih di sini. Berarti untuk yang menempati atau yang menempati pada posisi yang kedua ini tinggal berapa orang lagi? Berarti dari 6 dikurang 1 ya, berarti tinggal 5 orang lagi, ya kan? Nah, tinggal 5 orang lagi. Jadi bisa jadi nanti yang terpilih di sini di antara 5 orang tadi. Kita tuliskan di sini. Jadi ada 5 cara. Nah, misalkan di sini udah terpilih satu, ini juga udah terpilih satu orang, berarti udah 2 orang ya, mengisi posisi 1 dan posisi 2. Udah 2 orang, berarti sisanya tinggal berapa orang lagi? Berarti 6 kurang 2 orang, berarti sisanya tinggal 4 orang lagi. Nah, 4 orang ini ya yang mungkin nanti akan menduduki posisi yang ketiga dari 4 orang, di antara 4 orang ini. Oke, berarti udah berapa orang nih? Ini udah 1 orang, udah 2 orang, di sini udah 3 orang. Berarti udah 3 orang ya, sisanya tinggal 6 kurang 3. Berarti untuk posisi berikutnya tinggal 3 orang ini lagi. Kemungkinan ya di antara 3 orang ini yang akan mengisi posisi ini. Oke, berarti udah terpilih berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Berarti sisanya 6, kita kurang 4. Hasilnya adalah 2 ya. Berarti 2 orang, tinggal 2 orang lagi ya. Nah, kemungkinan yang akan mengisi posisi yang yang kelima ya. Kelima ini ya bisa jadi adalah di antara 2 orang ini. Sekarang misalkan tadi udah terpilih 1 sini, ini juga udah terpilih 1, udah terpilih 1, udah terpilih 1, udah terpilih 1, berarti udah 5 orang ya. Berarti 6 kurang 5 berarti tinggal 1 orang. Nah, 1 orang ya di sini. Oke, untuk menentukan banyaknya susunan duduk kita bisa langsung kalikan. Jadi 6 kita kalikan dengan 5, kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kita kalikan dengan 1. Tinggal dikalikan saja, 6 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 30 kali 4 120 kali 3 360 kali 2 720 kali 1 ya, hasilnya adalah 720 cara. Nah, jadi jawabannya kita bisa langsung silang yang B. Untuk cara cepatnya atau cara singkatnya, teman-teman harus perhatikan ya, kalau seandainya ditanyakan adalah banyaknya susunan duduk, dan duduknya itu adalah berjajar atau sejajar, maka kita bisa menggunakan konsep faktorial. Jadi dalam matematika ya, kita mengenal namanya konsep faktorial. Jadi untuk menentukan banyak susunan duduk jika posisinya sejajar, itu rumusnya adalah n faktorial. N di sini adalah jumlah orangnya di sini ya, yaitu ada 6. Jadi akan menjadi 6 faktorial. Faktorial itu maksudnya adalah, nah jadi kalau 6 faktorial itu artinya adalah kita mulai dari angka 6, kemudian kita kalikan mundur. Jadi kalau ini 6, kita kalikan setelah 6 mundur ya, berarti 5 ya. Kali lagi 4, kali 3, kali 2, kali 1, sampai 1. Nah, maka hasilnya akan sama, yaitu 720 cara. Misalkan di sini dalam satu rapat ada 7 orang nih duduknya berjajar. Kita diminta untuk menentukan banyaknya susunan duduk. Ya, tinggal ganti jadi 7 faktorial. Kalau 10 orang ya 10 faktorial. Nah, bagaimana kalau seandainya posisi duduknya melingkar? Tentu caranya tidak sama. Oke, kita akan langsung bahas pada soal yang kedua. Soal yang kedua, dalam suatu kelompok belajar, 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Maka banyak susunan duduk yang dapat disusun adalah. Nah, sekarang posisi duduknya udah berubah ya. Maksudnya posisi duduknya tidak sejajar lagi, melainkan mengelilingi sebuah meja bundar. Artinya posisi duduknya udah melingkar.
Nah, bagaimana cara menentukan banyak susunan duduknya? Perhatikan, kalau menentukan banyak susunan duduk, kalau posisinya sejajar, itu kan tadi rumusnya n faktorial ya. Tetapi kalau posisinya itu melingkar, maka untuk menentukan banyak susunan duduknya, kita bisa gunakan rumusnya adalah n kurang 1 faktorial. Atau dalam matematika kita mengenal namanya adalah permutasi siklis gitu ya. Nah, di sini n-nya atau banyak unsurnya sini adalah 6. Jadi saya misalkan sini 6. Rumusnya tadi dikurang 1 ya, kemudian faktorial. Oke, 6 dikurang 1, 5 faktorial. Kalau 5 faktorial tadi artinya adalah 5 kali mundur ya, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. 5 kali 4 hasilnya adalah 20, kali 3 60, kali 2 120, 120 kali 1 ya hasilnya adalah 120 cara. Oke, kita simpan dulu ya, jawabannya adalah yang A. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa untuk menentukan banyaknya susunan duduk kalau dia sejajar, tadi rumusnya adalah n faktorial, n tadi adalah banyak unsurnya. Kalau susunan duduknya melingkar, maka kita bisa menentukan menggunakan rumusnya yaitu n yang dikurangkan dengan 1 yang difaktorialkan. Nah, ini adalah rumus cepat ya yang bisa kita gunakan kalau seandainya bertemu dengan soal yang seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, pada soal 1 dan soal 2 ini kita katakan dengan soal menentukan banyaknya susunan duduk tanpa ada syarat, ya kan? Artinya soalnya masih lurus-lurus saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya di dalam soal kita diminta untuk menentukan banyaknya susunan duduk, tapi ada syarat yang diberikan. Coba kita perhatikan pada soal yang ketiga dan keempat nanti. Soal yang ketiga, katanya 3 pria dan 4 wanita, termasuk Sinta, duduk berjajar pada 7 kursi. Banyaknya susunan agar pria dan wanita duduk selang-seling dan Sinta selalu di pinggir itu adalah, nah perhatikan ya, kita diminta untuk menentukan banyaknya susunan tapi dengan ada syarat yang diberikan di sini. Katanya pria dan wanita itu duduknya harus selang-seling dan Sinta selalu berada di pinggir. Oke, kita lihat di sini ada berapa unsur di sini ya. Ada 3 pria dan 4 wanita termasuk Sinta, berarti jangan terkecoh ya. Jadi 3 tambah 4 berarti ada 7 orang di sini. Jadi bukan 8 ya, 7 tambah Sinta, bukan, karena katanya di sini termasuk Sinta. Berarti Sinta ini sudah termasuk ke 4 wanita tadi. Berarti ada 7 orang. Kalau kita buat ya posisi duduknya. Oke, ada 7 ya. 7 posisi duduk. Nah, seperti ini. Oke, ini baru 6 ya. Oke, 7 posisi duduk. Tadi kita lihat dulu kemungkinan yang pertama. Kenapa ada kemungkinan yang pertama di sini? Karena katanya tadi syaratnya itu kan Sinta selalu di pinggir. Bisa jadi kan di pinggir sebelah kiri atau di pinggir sebelah kanan. Nah, kita cari untuk kemungkinan pertama dulu, di mana Sinta itu posisinya di pinggir sebelah kiri dulu gitu ya, berarti posisinya di sini. Oke, kita letakkan berarti Sinta posisinya selalu di sini. Oke, jumlahnya ada 1 orang ya, Sinta ya. Oke, tadi kita lihat ya di sini wanitanya ada 4 orang termasuk Sinta. Nah, jadi Sinta saya tuliskan S ya, wanita di sini. Kemudian prianya ada 3 orang. Jadi jumlah seluruhnya ini ada 7 orang. Oke. Nah, di sini Sinta sudah duduk di sini. Karena posisi pria dan wanitanya ini harus selang-seling, berarti Sinta ini kan udah masuk wanita ya. Nah, karena di sini Sinta artinya dia wanita di sini, berarti pada kursi yang kedua ini harus pria lagi kan. Kita lihat nih pada pria. Karena prianya sini ada 3 orang, berarti kemungkinan nanti kan bisa jadi yang duduk sini adalah pria pertama, pria kedua, pria ketiga kan. Berarti ada 3 kemungkinan di sini kita tuliskan. Ada 3 cara atau 3 kemungkinan. Bisa jadi yang bisa jadi antara salah satu di antara mereka ini. Oke. Berikutnya ini kan udah pria tadi, berarti karena selang-seling berarti ini wanita lagi kan. Nah, untuk wanita tadi kan jumlahnya ada 4 orang. Karena Sinta sudah mengisi pada posisi di sini, berarti tinggal berapa orang lagi? Tinggal 3 orang kan? Berarti di sini kita bisa tuliskan tinggal 3 orang lagi yang mungkin akan mengisi posisi yang ketiga. Oke, setelah wanita, ini untuk yang wanita tadi ya. Kemudian pria lagi. Nah, pria lagi. Tadi kan ini untuk posisi pria tadi ya. Oke, saya ulangi. Wanita, pria, wanita. Oke, ini prianya. Nah, prianya itu kan ada 3 orang. Udah pasti nanti akan terpilih 1 orang yang duduk di sini gitu kan. Berarti sisanya tinggal berapa? Dari 3 kurang 1 berarti tinggal 2 orang lagi, ya kan? Kemudian kembali ke wanita lagi. Wanita tadi ada 4 orang termasuk Sinta. Sinta sudah duduk di sini. Wanita 1 lagi udah duduk sini, udah 2 orang. Berarti tinggal berapa sisanya lagi? Tinggal kan dari 4 kurang 2 ya, tinggal 2 orang lagi. Nah, berarti ini 2 orang ini yang mungkin akan menduduki posisi yang kelima ya, yang kelima ini. Oke, setelah wanita lanjut lagi ke pria lagi. Oke, pria.
Yang pria berarti di sini tadi ya, prianya tadi ini udah duduk di sini 1 orang, di sini juga udah duduk 1 orang, berarti sudah 2 orang. Sedangkan di sini jumlahnya 3, berarti tinggal 3 kurang 2, berarti hasilnya adalah 1. Oke, setelah pria, selang-seling lagi, berarti wanita lagi. Wanita, oke, Sinta udah di sini 1. Oke, wanita di sini kalau lebih jelas tuliskan aja ya di sini wanita, pria gitu ya. Oke, untuk wanita di sini kan Sinta udah ngisi 1 nih. Terus yang di sini udah 1 orang juga. Nah, di sini juga udah 1 orang, berarti udah 3 orang. Sedangkan dia 4 orang, berarti tinggal 1 orang lagi yang ada di sini. Nah, ini dia. Maka banyak susunan ya untuk kemungkinan yang pertama itu kan tinggal dikalikan saja kan. 1 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Oke, tinggal dikalikan saja. 1 kali 3, 3. Atau kalau ada perkalian seperti ini, 1, 1 ya. Angka satunya tidak perlu kita kalikan. Cukup kalikan angka selain angka 1 saja. Jadi 3 kali 3, 9. Kali 2, 18. Kali 2, 36. Karena 1 kali 1 sebanyak berapapun angka satunya hasilnya adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah 36 susunan atau 36 cara. Boleh ya. Oke, sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua. Karena kan katanya tadi Sinta selalu di pinggir. Bisa jadi kan Sinta posisinya di sini lagi kan. Karena ini pinggir sebelah kanan. Oke, kita tuliskan lagi. Nah, saya tuliskan. Nah, berarti posisi Sintanya udah di sini. Ya kan? 1 orang ya di sini ya. Kita boleh mengisinya dari belakang nih. Jadi Sinta ini kan wanita, karena harus selang-seling, berarti pria lagi di sini. Oke, pria tadi ada berapa orang? Ada 3 orang. Kita langsung isi di sini. Berarti ada 3 cara atau 3 kemungkinan yang akan mengisi dari posisi yang kedua ini. Oke, ini untuk pria tadi ya. Kemudian lanjut lagi ke wanita, karena harus selang-seling. Wanita ini udah 1 orang, karena wanitanya 4 orang, 1 orang udah di sini, berarti di sini tinggal 3 orang lagi. Oke, lanjut lagi ke pria lagi gantian. Pria di sini, ini kan udah 1 orang udah pasti terpilih sini ya. Berarti 3 kita kurang 1, di sini tinggal 2 orang lagi. Lanjut lagi ke wanita. Wanita di sini kan wanitanya 4 orang ya. Nah, kita lihat di sini udah 1 orang, di sini udah 1 orang. Berarti udah 2 orang nih yang mengisi posisi 1 dan posisi 3. Berarti sisanya tinggal berapa? 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Lanjut lagi ke pria. Oke, untuk pria, oke, pria yang di sini ya. Oke, wanita, pria gitu ya. Nah, pria ini kan udah 1 di sini. Ini juga udah 1, berarti udah 2 orang nih. Sedangkan jumlahnya udah 3. Jadi 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Nah, untuk ini udah pasti tinggal 1 orang lagi ya. Karena untuk wanita ini udah sisa 1, 2, 3. Nah, sedangkan dia 4 ya, sisanya 4 kurang 3 hasilnya adalah 1. Jadi banyak susunannya ya sama. Tinggal kalikan saja. 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 1. Sama ya. Tinggal kalikan aja angka selain angka 1, 2 kali 2, 4, kali 3, 12, kali 3, 36 susunan. Nah, jadi untuk menentukan banyaknya cara, tinggal jumlahkan saja banyak susunan pada kemungkinan pertama dan ditambahkan dengan banyak susunan pada kemungkinan yang kedua. Jadi 36 tambah 36, jawabannya adalah 72 cara. Nah, ini untuk posisi duduk sejajar tetapi dengan syarat yang diberikan ya. Nah, bagaimana dengan posisi melingkar misalnya? Kalau dia melingkar terus ada syarat yang diberikan. Soal yang keempat, suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah. Nah, di sini diketahui ya bahwa posisi duduknya sudah mengelilingi meja bundar, artinya posisi duduknya itu adalah melingkar. Dan di sini ada syarat yang diberikan di mana ketua dan wakil itu harus saling berdekatan. Oke, saya gambarkan misalkan di sini ya. Nah, ketua dan wakilnya di sini dia harus berdekatan. Berarti posisi yang di sini bisa diisi oleh anggota 1 ya, di sini anggota 2 atau di sini misalkan sekretaris. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan banyak susunannya, perhatikan karena di sini ada syaratnya bahwa ketua dan wakil itu dia harus berdekatan, maka ini kita anggap sebagai satu elemen. Nah, awalnya tadi dia 5 orang, karena di sini dia selalu berdekatan, berarti untuk menentukan banyak unsurnya, karena ini kita anggap 1, ya, berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya 4. Karena dia mengelilingi meja bundar atau duduknya melingkar, kita tahu dia harus dikurang 1. Berarti jadinya di sini adalah 4, kita kurangkan dengan 1 atau 4 kurang 1 faktorial, jadi bukan 5 gitu ya.
Karena K dan ketua dan wakil ini kita anggap sebagai satu elemen. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan posisi duduk ya di antara mereka ini, kita fokus dulu ke ketua dan wakil. Nah, ketua dan wakil ini posisi duduknya juga bisa berbeda ya. Bisa ketuanya di sini, wakilnya sini, atau wakilnya dulu baru ketuanya di sini. Berarti ada berapa banyak cara? Ada 2 cara ya untuk posisi ketua dan wakil saja. Berarti ada 2 posisi, maka di sini kita kalikan lagi, kita kalikan dengan 2 faktorial. Oke, nah kita tinggal selesaikan saja, 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3, 3 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorial adalah 3, kali mundur ya, kali 2 kali 1. Kali lagi, 2 faktorial adalah 2 kali 1 ya. Oke, 2 ini 2 kali 1. Di sini saya tidak tuliskan 1 karena 2 kali 1 kan hasilnya 2 gitu ya. Jadi 2 faktorial boleh langsung kita tuliskan 2. 3 kali 2 hasilnya 6, 6 kali 1 adalah 6 ya, kali 2 hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya adalah banyak susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah 12 cara. Oke, ini kali 1 ya, oke saya tuliskan biar tidak ragu kali 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 12 cara. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu ya, dan semoga bisa menambah referensi soal teman-teman terkait dengan bagaimana cara menentukan banyaknya susunan duduk, baik sejajar ataupun melingkar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.